Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Milanurhayati, mahasiswa Skripsi Bina Putra Banjar semester 7, Prodi Ilmu Pemerintahan. Dalam kali ini saya akan menyampaikan tentang literasi digital. Artikel yang akan saya sampaikan adalah kasus pinjaman online ilegal muncul akibat literasi digital rendah. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul "Kasus pinjol ilegal muncul akibat literasi digital rendah". Kompas.com, kasus pinjaman online atau pinjol ilegal yang merugikan pelanggan kian marak akhir-akhir ini. Beberapa kasus viral terkait pinjol memperhatikan bahwa seseorang bisa terlilit utang hingga ratusan juta rupiah karena layanan pinjol abal-abal ini. Kasus lainnya, sejumlah pinjol yang diduga ilegal ini kerap meneror nasabah untuk melunasi hutangnya dengan mengancam akan menyebarkan data pribadi nasabah tersebut. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Fitra Faisal, tidak memungkiri bahwa keberadaan aplikasi pinjol ini semakin banyak diakses masyarakat karena akses yang mudah tetapi literasi digital yang rendah. Hal ini menurut Fitra didorong oleh dua faktor utama. Pertama, perkembangan sektor teknologi informasi atau ICT yang lebih signifikan dibandingkan sektor lain. Faktor kedua, adanya himpitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, akibat pandemi COVID-19 ini. Akses mudah literasi digital. Fitra menjelaskan perkembangan teknologi informasi yang signifikan ini membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan akses ke plafon digital apapun bentuknya, termasuk akses ke aplikasi pinjaman online legal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK hingga pinjol ilegal sekalipun. Dengan modal paket data dan smartphone saja, masyarakat sudah bisa mengunjungi situs pinjol dan mengunduh aplikasi pinjol di toko aplikasi. Sayangnya, peningkatan akses ke aplikasi ini tidak dibarengi dengan literasi digital maupun literasi keuangan. Ini kemudian berdampak kepada pengguna, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah, yang memiliki tingkat pendidikan yang terbatas. Utamanya berdampak pada masyarakat menengah ke bawah yang memang tingkat pendidikannya terbatas. Karena merekalah yang lebih banyak terjerat kasus pinjaman online itu, kata Fitra. Dengan adanya akses yang terbuka luas, masyarakat bisa dengan mudah melihat iklan-iklan pinjol bertebaran di ruangan maya. Baca juga ciri-ciri pinjol ilegal dan cara melaporkannya ke OJK. Bahkan mereka bisa mendapatkan cerita manis dari pinjol yang bisa pinjam ini dan pinjam itu dengan mudah, tanpa syarat macam-macam. Siapa yang tidak tergiur, kata Fitra. Ini menambahkan, tanpa literasi digital, masyarakat akan sulit menyaring informasi yang didapat di internet maupun cerita-cerita manis soal pinjaman online ini. Himpitan ekonomi, situasi yang semakin diperparah bila pengguna mengalami masalah ekonomi. Fitra mengungkapkan masyarakat kelas menengah ke bawah adalah pihak yang paling banyak atau berdampak pada COVID-19 ini. Kaum menengah ke bawah yang mengandalkan mobilitas dan mengumpulkan pendapatan karena pandemi ini kemudian menghambat mobilitas orang. Makanya mereka mengalami pengurangan pendapatan juga. Bila dilihat dari dana pihak ketiga, kata Fitra, masyarakat yang punya akun keuangan dengan jumlah 5 miliar ke atas meningkat cukup signifikan selama pandemi ini. Sedangkan masyarakat pemilik akun 100 juta jumlahnya semakin lama semakin menurun. Apa artinya? Menurut Fitra, pertumbuhan ekonominya lebih banyak ditopang oleh orang-orang kaya, sementara pendapatan dan tabungan orang-orang kelas menengah ke bawah semakin berkurang karena masalah pandemi COVID-19 ini.
Pinjaman online ilegal di tengah himpitan ekonomi masyarakat juga yang sangat membutuhkan uang akhirnya tidak punya pilihan selain mengambil pinjaman online atau kredit di bank dengan persyaratannya yang sulit. Jadi sebenarnya akar masalah dari pinjol ini adalah kemiskinan dan himpitan ekonomi. Misalnya karena mereka mau makan sekarang tapi tidak ada uang. Akhirnya ditawari pinjol langsung diambil tanpa pikir panjang. Karena tidak dibarengi dengan literasi digital tadi, akhirnya pengguna tidak mengerti secara utuh konsekuensi bila mengambil pinjaman online. Padahal sebelum memutuskan mengambil pinjaman online, pengguna harus mengecek terlebih dahulu apakah pinjaman itu sudah terdaftar dalam OJK atau bagaimana proyeksi pembayarannya, berapa bunganya, dan sebagaimana hasilnya. Alhasil, karena adanya perkembangan sektor ICT yang signifikan dan di sisi yang lain ada himpitan ekonomi, maka ini suatu hal yang sangat alami terjadi. Saya melihat keberadaan pinjaman online ini semakin signifikan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang literasi digital pinjol. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.